Jesus, I sing for all that you've done for me. Ketikanya juga ada beberapa yang salah. Ini udah live di 1. Jam 10. Oke, silakan host kita malam ini, Sis Anna Chandra. Silakan. Baik, terima kasih Bro Kodek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini, tanggal 31 Mei 2023, kita bertemu kembali pada pengajaran Ibu Pendeta Suryani. Di mana pada malam hari ini adalah part kedua dari pengajaran minggu lalu, yaitu menghidupi kehidupan baru yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, karena masih ada kelanjutan, mari kita ikuti pengajaran dari Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Suryani. Sebelum kita mulai, akan lebih baik kita awali lagi dengan doa. Saya minta kesediaannya Ibu Eri berdoa. Silakan. Ya, baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita mau satu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan, kami naikkan di hadirat-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, berikan kami kesatuan hati, kesatuan iman ya Bapa dan pikiran kami, untuk kami boleh tertuju hanya kepada Engkau. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga Tuhan Yesus, kami boleh menerima berkat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan, berkat-Mu yang kekal, yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami kelak Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pada malam hari ini juga, Engkau yang memberikan kami ya Bapa, sinyal yang baik Tuhan untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan bagi kami untuk memberitakan kabar baik kepada kami Tuhan. Karena kami percaya hanya di kaki-Mu ya Bapa kami boleh duduk diam ya Bapa. Dan hanya kepada Engkau ya Bapa kami boleh hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas semua kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan di dalam satu meeting ini kami boleh ya Bapa menerima akan berkat-berkat-Mu yang kekal dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Pengajaran ini disiarkan oleh beberapa channel, yaitu Sema Adonai, channel Sema Adonai Apologetic, Omihen, Putih Watimena, Ferdinand Warhana, Sudut Pandang Lain, Nebu Ali, Kodeks FH, Ana Chandra, Batu Karang, Antara Channel, Garnet Sidan, Agus Kurnia Facebook, Dule Fight Facebook, Agus Kurnia Facebook, Abi Ismail Channel, dan terakhir King Alexander Channel. Terima kasih buat channel-channel yang sudah menyiarkan pengajaran kita pada malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya pemberitaan firman oleh pengajar-pengajar kami di Sema Adonai semakin luas dan menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Nah, seperti biasa, sebelum narasumber kita membawakan materi, kita akan lihat video beliau untuk memperjelas siapa narasumber kita.
Silakan Bro Kodeks. Shalom semua. Pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarempario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpir Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpir South Bible, Reverend Grace Saleh, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DDH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup. Mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina. Mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penerjemah dan pengkhotbah, ditasbih menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia GKSI. Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Dulos Cilangkap Jakarta, Bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Kursus Musik STT Jakarta, Yamuger, Pengurus BPH Sinode GSI, Bendahara Umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center Sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Plasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Baik, terima kasih. Terima kasih Bro Kodeks. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan waktunya kepada narasumber kita, yaitu Ibu Pendeta Suryani. Shalom, Ya. Ibu. Ya, shalom, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya, Ibu? Luar biasa. Ya, puji Tuhan, sehat ya. Amin. Silakan, Ibu. Ya. Salam saudara yang kekasih di mana saja Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Puji nama Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam channel Sema Adonai ya, dalam fellowship pada malam ini. Tema kita masih lanjutan dari minggu lalu, menghidupi kehidupan yang baru ya. Sekarang part 2. Kita berdoa, sekali lagi kami datang kepadamu, kami serahkan
jam firman Tuhan ini kepadamu Tuhan. Pakai hamba urapi supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita. Ya. Kita membuka Alkitab kita dari Roma 6 ayat yang kelima. Ya, Roma 6 ayat kelima. Minggu lalu itu adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Sekarang Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekali lagi, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, saudara, kata menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Tuhan Yesus, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah simpitos, ya, simpitos atau dari simpio, artinya bertumbuh bersama, ditanam bersama, bersatu dengan. Ini menunjukkan kesatuan dengan Kristus dalam kesamaan, ya, dalam kesamaan atau likeness. Jadi kita menjadi satu, kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, minggu ini kita akan belajar menjadi satu dengan apa yang sama di dalam kematiannya. Nah, kematian yang diterangkan dalam Roma 6 ayat 4 dan 8 di sini, saudara, hal ini menyatakan tidak sama secara alami, ya. Jadi slide yang berikutnya itu ya. Tidak sama dengan secara alami, tetapi satu di dalam pengalaman. Ya, jadi satu di dalam pengalaman. Jadi kita baca di dalam ya, ayat yang keempat dan 8 dari Roma 6. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Slide yang berikutnya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan ayat yang ke-8, jika kita telah mati dengan Kristus, kita akan hidup dengan Dia. Jadi Paulus mengumpamakan baptisan ini dalam dua arti, yaitu pertama, arti hurufiah, masuk ke dalam air, membenamkan atau mencelupkan, menyelamkan. Dan yang kedua itu arti dari figuratif, yaitu mengidentifikasikan dengan baptisan bangsa Israel di Laut Merah. Kita melihat 1 Korintus 10 ayat yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi Paulus mengatakan bahwa umat Israel telah dibaptis dalam Musa, dalam awan, dan dalam laut dengan cara supaya baptiskan di dalam Kristus. Nah, kita melihat di sini bergerak ke dalam, jadi baptisan ini bergerak dalam satu posisi luar ke dalam. Ini bukan perubahan zat, melainkan perubahan posisi. Melalui baptisan kita berpindah dari posisi di luar Kristus ke posisi ke dalam Kristus. Jadi Alkitab mengatakan bangsa Israel dibebaskan dari Mesir oleh Paskah, tetapi melalui Laut Merah dan berada di bawah awan di padang gurun, sesungguhnya mereka bergabung dengan Musa. Demikian kita, saliblah yang membebaskan kita dari perbudakan dengan dunia, tetapi baptisan kita mengikuti awan hadirat Allah, maka sesungguhnya kita bergabung dengan Kristus. Nah, kita melihat yang pertama, melalui baptisan kita bergerak menuju posisi ke dalam Dia. Jadi sekali lagi, ini bukan berbicara baptisan air ya, tetapi baptisan di dalam Kristus secara rohani. Kita baca dalam Roma yang ke-6 ayat 50, ayat yang kelima, maksudnya ayat kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama
dengan kebangkitannya. Jadi ayat ini tidak berbicara baptisan air atau pelintasan bangsa Israel dari Laut Merah merupakan lambang dari baptisan air yang merupakan upacara yang melambangkan baptisan yang sesungguhnya yang benar. Jadi baptisan adalah dipersatukan dengan Kristus dalam persamaan dengan kematiannya agar hidup dalam kuasa kebangkitannya. Sekali lagi, jadi baptisan adalah dipersatukan dengan Kristus dalam persamaan dengan kematiannya agar hidup dalam kuasa kebangkitannya. Jadi kita bisa menyelamkan orang sebanyak mungkin ke dalam air yang kita sukai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau dalam nama Tuhan Yesus, tetapi takkan pernah dengan sendirinya menjadi mereka turut mengambil bagian dalam keimanan Tuhan. Ya, baptisan air hanya upacara melambangkan tekad kita yang kita ambil untuk hidup bersatu dengan Kristus. Jadi ini tidak berbicara baptisan air. Ada orang begini mengatakan, ada fanatik sekali. Ya, jadi kalau tidak diselam atau tidak dibaptis dengan air, maka akan binasa. Oleh sebab itu ada orang yang sudah hampir mati, ya, sekarat dan nafasnya satu-satu, kemudian kemudian diadakan baptisan, ditaruh air, dipercik dan sebagainya, ya. Jadi saudara, ini bukan berbicara baptisan air. Baptisan air itu hanyalah lambang dari baptisan yang sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Nah, di Laut Merah, penyiksa, penindas Israel, angkatan perang Fir'aun dihancurkan sama sekali. Jadi kita lihat bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kemudian mereka menyeberang, ya, sungai atau Laut Merah, ya, Laut Merah. Dan kemudian kita melihat bagaimana angkatan perang Fir'aun dihancurkan, ditenggelamkan di laut itu. Jadi ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, itu merupakan kehancuran musuh kita. Ketika kita dibaptis dalam kematian Tuhan, kita masuki tempat yang tidak dapat diikuti oleh iblis. Wah, dahsyat sekali. Dan pasukan tentaranya. Jadi salib yang menghasilkan kebangkitan dan kuasa untuk orang percaya mengakibatkan kebangkitan lautan api untuk iblis dan para pengikutnya. Jadi kita lihat di sini di akhir zaman akan ada manifestasi dari kuasa yang akan menghancurkan semua pengikut iblis. Jadi bila kita telah memasuki baptisan yang benar, kita dimerdekakan dari perbudakan apapun yang dapat dikenakan dunia atas diri kita. Jadi iblis tidak dapat menguasai diri kita. Nah, kedua kita melihat di sini. Kita lihat mati bagi diri dan hidup bagi Allah. Jadi baptisan sekali lagi kita ini menjadi satu sama dengan kematiannya dan juga menjadi satu, ya, dengan kebangkitannya. Itu artinya bahwa itu semuanya lambang menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kita yang percaya kepada Dia, kita juga turut mati bersama dengan Dia. Dan Alkitab juga mengatakan bahkan kita turut dikuburkan bersama-sama Dia secara rohani. Dan kemudian ketika Dia bangkit, kita juga bangkit bersama-sama dengan Dia. Dengan kuasa kebangkitannya. Dan dengan kuasa kebangkitannya itu, kita menjadi manusia yang baru. Paulus katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita tahu bahwa Paulus tidak pernah bertemu secara kasat mata, secara jasmani seperti ini. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dia di Damsik, mau mengejar-ngejar orang-orang percaya pada saat itu. Kemudian Tuhan Yesus menjumpai dia. Dan Tuhan Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan sejak perjumpaan itu hidup Paulus tidak sama lagi. Jadi kita melihat dia katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Apanya yang disalibkan? Manusia lamanya, manusia dagingnya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kita melihat di sini, ini arti dari baptisan itu. Jadi kita mati, ya, kita turut mati, turut disalibkan bersama dengan Kristus, dan kita juga dibangkitkan dengan kehidupan yang baru. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, setelah kita mati menjadi satu, ya, dengan kematian Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mati bagi diri dan hidup bagi Allah. Jadi untuk menjalani kehidupan yang baru ini adalah kita mati bagi diri dan hidup bagi Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 demikian bunyinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Jadi mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Allah. Jadi kita telah mati bersama dengan Kristus. Kita telah turut dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan kita juga dibangkitkan bersama dengan Kristus sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Allah. Dan kita mati bagi kemauan kita, kemauan diri. Kita mungkin mati setiap hari, namun tidak ada sakit di dalamnya. Jadi mati, harus mati setiap hari. Apa yang harus mati setiap hari? Aku, ya, diri sendiri. Karena kita telah mati, maka ketakutan kita yang berakar dalam pengamanan diri telah lenyap. Mengapa orang takut? Ya, biasanya saudara kita lihat orang yang takut, ya, orang yang takut dilengser, dia lengser orang dulu. Ya. Orang takut bahwa dia dijolimi orang, dia jolimi dulu. Ya. Jadi sebenarnya ketakutan-ketakutan itu justru untuk memprotek dirinya sendiri. Ya, saudara. Nah, kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 bahwa ketakutan itu, saudara, telah lenyap. Alkitab juga katakan bahwa kamu tidak menerima roh yang menjadi kamu menjadi roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya apa, ya Bapa. Jadi karena kita telah mati, maka ketakutan kita yang berakar dalam pengamanan diri itu telah lenyap. 2 Korintus 4 ayat 10, kita senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kita. Jadi apa maksudnya membawa kematian Yesus dalam tubuh kita? Itu artinya mati bagi diri. Mati bagi diri dan hidup bagi Allah, supaya Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kita. Semakin kita mati bagi diri kita, semakin hidup Yesus nyata dalam hidup kita. Dibaptis dalam Kristus berarti bersedia menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus setiap hari. Kita lihat dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Nah, mari kita melihat yang pertama dari ayat ini. Ada 3 hal. Yang pertama itu menyangkal diri. Jadi dalam kita menghidupi kehidupan kita yang baru, kita yang sudah mati bagi diri dan hidup bagi Allah. Dan bagaimana supaya kita bisa mati bagi diri? Yang pertama Tuhan mau supaya kita menyangkal diri. Jadi tahukah saudara bahwa hambatan yang terbesar di mana orang Kristen tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus, dan mereka tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Persoalan yang terbesar dari mereka itu adalah diri sendiri atau aku, self. Walaupun memang kita lihat pergumulan kita melawan sistem dunia ini.
atau melawan iblis. Namun semua itu, musuh yang terbesar kita itu bukan iblis. Musuh yang terbesar itu bukan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tadi sudah dikatakan di muka. Kita masuk ya dari posisi luar masuk ke dalam posisi di dalam Kristus. Ketika kita ada di dalam Kristus, musuh-musuh itu telah dikalahkan. Dan iblis tidak bisa masuk ke dalam posisi kita itu. Tapi musuh yang terbesar justru itu datang dari diri sendiri. Yaitu self, aku. Ya. Jadi problem yang terbesar kita bukanlah iblis atau roh-roh jahat, bukan. Namun problem kita yang terbesar adalah diri kita sendiri. Keangkuhan hidup adalah masalah terbesar dari manusia. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, iblis datang kepada Hawa dan berkata, jika engkau makan buah itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Jadi dengan kata-kata ini, iblis menghembuskan ke dalam diri Hawa racun neraka, yaitu keangkuhan diri. Jadi ketika racun itu masuk ke dalam darah mereka, saat itu juga racun itu membuat mereka menjadi pemberontak dan meninggalkan Allah. Kita lihat sejak awal ras Adam, manusia telah menggali lubang-lubang mental, emosional, dan spiritual dalam diri mereka sendiri, dan tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskan diri mereka dari lubang-lubang tersebut. Manusia memagari diri mereka dengan penjara-penjara. Apa itu penjara-penjara? Perhatian yang berpusat pada diri sendiri. Jadi benar-benar self protection. Ya, jadi benar-benar self center. Jadi manusia mulai memagari diri sendiri dengan apa? Dengan perhatian yang berpusat pada diri sendiri. Jadi kejatuhan kita ke dalam dosa mengakibatkan kita berdosa, berpusat pada diri sendiri. Dalam bentuk rutinitas, kebiasaan, sifat buruk, ikatan hawa nafsu jahat yang daripadanya itu kita tidak dapat tahu cara melepaskannya. Ada begitu banyak orang terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian ikatan hawa nafsu jahat. Dan tidak tahu bagaimana melepaskan dari hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan manusia menjadi self-centered. Jadi saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat di sini, manusia itu diliputi, dibungkus dengan kemuliaan Allah. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Jadi mereka tidak lagi melihat kepada Tuhan, tetapi melihat self. Jadi sejak saat itu self. Jadi self dan berpusat pada diri sendiri dengan gejala-gejala akibat dari dosa yang berpusat pada diri sendiri itu keangkuhan, kemarahan, mengasihi diri sendiri, sangat perasa. Jadi ada orang bilang gitu, wah dia sangat perasa. Hati yang lembut dengan sangat perasa beda, saudara. Ya, kalau perasa itu cepat tersinggung, cepat sakit hati, ya. Kemudian depresi, kemurungan, mudah terluka, tersinggung, dendam dan konflik-konflik. Jadi ketika manusia berpusat pada diri sendiri, maka di situ kita melihat ada apa, saudara, di sini. Kita melihat ada keangkuhan, kemarahan, mengasihi diri sendiri, ya, kemurungan, terluka, tersinggung, dendam, dan konflik-konflik terjadi. Jadi berpusat pada diri sendiri artinya segala sesuatu berkisar di sekeliling aku. Semuanya berkisar mengenai aku. Dia selalu menghubungkan segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Jadi kita pada dasarnya semua kita berpusat pada diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menghardik Petrus
dengan keras saat Yesus mengatakan, kita melihat di dalam Matius 16 ayat 21 dan 22. Sejak saat itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal ini sekali-kali tidak menimpa Engkau. Ayat 23, lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah kau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, kita melihat di sini, kelihatannya Petrus sangat concern. Kelihatannya Petrus sangat perhatian sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan di Yerusalem dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam, kepala, bahkan dibunuh. Lalu Petrus katakan, oh Tuhan, enggak mungkin itu terjadi. Dijauhkanlah kiranya dari Engkau masalah itu. Tapi kemudian Yesus dengan tegas menghardik, menengki, enyahlah kau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, mengapa Tuhan Yesus menghardik Petrus? Karena Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau, atau dengan kata lain, Tuhan, kasihanilah dirimu. Dan Yesus menjawabnya, enyahlah kau iblis. Mengapa? Karena Petrus berpusat pada diri sendiri dan berpusat pada pikiran manusia yang mengasihi diri sendiri bukan kepada Allah. Jika kita masuk ke dalam berpusat pada diri sendiri, kita tidak akan pernah memuliakan Allah. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi salah satu maksud kehilangan kemuliaan Allah, manusia tidak lagi memuliakan Allah, tetapi haus akan kemuliaan, haus akan kemegahan diri. Itulah sifat dasar dari manusia. Jadi ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, mereka haus akan kemuliaan pada diri sendiri. Jadi karena semua tertuju pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Saat Petrus mempertahankan dirinya, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Tapi yang sangat luar biasa, saat ia menyangkal dirinya, ia dipakai Allah dengan dahsyat. Bahkan rela kehilangan nyawa bagi Kristus. Sejarah kekristenan, sejarah perjalanan gereja yang mula-mula, saudara, mencatat bahwa Petrus kemudian mati disalib, tetapi dia merasa tidak terhormat kalau kepalanya tidak menyungsang. Tadinya ketika dia belum betul-betul mati bagi diri, dia menyangkal Tuhan Yesus karena dia mempertahankan dirinya. Tetapi yang sangat luar biasa, setelah dia mengalami perubahan di dalam Kristus, dia telah mati bagi diri dan hidup bagi Allah, dan hidupnya betul-betul berpusat kepada Kristus, dan betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Dia rela kehilangan segalanya bagi Tuhan. Jadi sama halnya dengan Tuhan Yesus saat dia disalib. Ia mati bagi dirinya sendiri. Ia tidak mempertahankan harga dirinya sendiri yang harus dipertahankan. Alkitab mengatakan bahwa dia itu setara dengan Allah. Tapi dia mengosongkan, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia rela mengambil rupa seorang hamba. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara bisa lihat itu di Filipi 2 ayat 6-11. Dan apa yang terjadi, saudara, akibat atau hasil dari apa yang telah Tuhan buat. Dengan kemenangan Yesus, maka kuasa dosa dalam tubuh kita hilang kuasa.
Hidup Yesus dan kuasa Roh Kudus menanti akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Tapi ada satu kondisi di mana kita harus ambil decision, ambil keputusan, yaitu serahkan keangkuhan diri, lepaskan kehidupan diri lama kita. Maka Allah akan memberikan kehidupan barunya kepada kita. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersedia dan tetap mempertahankan kehidupan diri kita, dan tidak bersedia menyangkal diri kita, Allah tidak akan pernah dapat bekerja di dalam hidup saudara secara ajaib dengan kuasa Roh-Nya. Inilah kegagalan banyak orang Kristen. Mereka sudah lahir baru. Mereka telah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Namun kehidupan mereka masih tetap seperti di padang gurun. Ya, hidup di dalam kedagingan. Dan akhirnya mereka tidak sampai ke tempat perhentian. Tidak pernah mengalami yang namanya hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Jadi menyangkal diri itu berarti kita rela katakan tidak kepada diri kita sendiri. Dan juga rela katakan tidak pada hal-hal yang dapat menghambat hubungan kita kepada Allah. Mungkin hal-hal itu sangat berharga bagi kita. Dan kita sudah familiar dengan segala kelemahan kita. Tetapi kita tidak rela melepaskannya. Sehingga akhirnya kita terus berputar-putar di tempat yang sama. Jadi menyangkal diri berarti tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi kepentingan orang lain. Ini memang berat, saudara. Ada orang katakan, apa bisa, Bu? Di sini bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Dan Tuhan tahu memang itu susah. Oleh sebab itulah Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan ini. Ingat posisi kita. Posisi kita ini adalah sudah ada di dalam Dia. Sudah ada kuasa yang bekerja di dalam diri kita, itu Roh Kudus. Ketika Anda dan saya rela menyangkal diri, itu berarti kita bersedia mematikan ego kita. Ego kita, pertimbangan-pertimbangan kita, ambisi kita, dan sebagainya yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi menghidupkan kehidupan Allah dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mati bagi diri dan hidup bagi Allah di dalam menghidupi kehidupan kita yang baru ini? Memikul salib setiap hari. Ketika memikul salib setiap hari, akan ada rasa sakit. Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi saudara, ini adalah jalan salib yang harus kita lalui setiap hari. Jadi bukan hanya menyangkal diri, tetapi memikul salib. Memikul salib artinya ready to die. Rela apa siap untuk mati. Mati bagi diri dan hidup bagi Allah. Jadi kita melihat, ingat kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Jadi sejarah membuktikan anak-anak Tuhan mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Banyak yang ditolak, menderita, bahkan dibunuh karena iman mereka kepada Yesus. Sejarah perkembangan gereja yang mula-mula juga kita melihat bagaimana gereja-gereja di Asia kecil pada waktu itu dikuasai oleh kekaisaran Romawi. Mereka harus menyembah patung kaisar, mereka harus melakukan penyembahan berhala, tetapi bagi orang-orang yang taat, tetap setia kepada Tuhan, mereka tidak diberikan fasilitas yang seharusnya
mendapatkan fasilitas dari pemerintah mereka. Usaha mereka diboikot, bahkan ada yang dibunuh. Tetapi kenapa mereka tetap mengikut Tuhan? Bahkan mereka mati sampai akhir hidup mereka. Itu luar biasa. Mereka setia sampai mati. Ya. Dan banyak sekali Alkitab mencatat. Mereka rela melakukan apa saja untuk Tuhan. Dan sejarah ini membuktikan. Jadi inilah jalan salib yang harus kita lalui. Setiap hari. Di dalam Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi jangan salah, saudara, mengerti Tuhan Yesus tidak mengatakan di sini kamu tidak akan diselamatkan jika kamu tidak pikul salib. Akan tetapi jika kamu tidak pikul salib, kamu bukan muridku. Jadi syarat untuk diselamatkan karena iman kepada Yesus semata. Tapi untuk menjadi murid, menjalani kehidupan yang baru sebagai murid Tuhan. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari itu adalah harga mati. Itu adalah harga yang harus kita buat. Untuk diselamatkan, kita tidak bayar harga apa-apa. Semua karena kasih karunia. Semua karena anugerah. Tetapi untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, cost everything. To save cost nothing. But to serve Him, to follow Him, cost everything. Jadi ini adalah hubungan kehidupan kita sehari-hari, di mana juga kita harus mati setiap hari. Kemudian yang ketiga ini adalah mengikut Yesus setiap hari. Jadi bukan hanya menyangkal diri, kemudian pikul salib, dan berikutnya itu adalah mengikut Yesus setiap hari. Jadi ingat kita telah dibaptis di dalam kematiannya. Itu berarti kita dibawa masuk ke dalam posisi dengan Kristus. Dan setelah kita masuk posisi dari luar, masuk ke dalam posisi di dalam Kristus. Jadi posisi kita di dalam Tuhan Yesus itu betul-betul aman, saudara. Nah setelah kita masuk ke dalam posisi bersama dengan Kristus, selanjutnya Tuhan akan memimpin kita untuk meraih kemerdekaan demi kemerdekaan. Dan sesuatu kehidupan masuk ke dalam suatu kehidupan yang penuh berarti, penuh kelimpahan bersama dengan Dia. Akan tetapi seiring perjalanan yang Ia tuntun, Dia memang mengizinkan kita masuk ke dalam krisis demi krisis. Iman yang harus kita hadapi. Justru lewat krisis demi krisis itu, kita dibentuk. Ya, krisis ini memperhadapkan kita pada pilihan yang menentukan. Yaitu memilih untuk menyangkal kehendak diri sendiri, dan memikul salib serta mengikut Dia dengan sepenuh hati, serta membiarkan Dia menguasai dan memimpin kehidupan kita, atau memilih tetap sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan tapi ala kadarnya. Saudara, Alkitab mengajar kepada kita bahwa Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen ala kadarnya. Yesus mengajar kepada kita total surrender. Tuhan itu totalitas. Dia memberikan semuanya total untuk kita. Jadi tidak diberikan sedikit-sedikit, tapi total. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Segala berkat surgawi telah, segala, jadi pakai segala, semua, segenap. Itu artinya totalitas. Dan Tuhan mau di dalam pengiringan kita, dalam kehidupan kita, menghidupi kehidupan di dalam Tuhan ini,
Kita memang diperhadapkan dengan krisis-krisis. Tetapi apakah kita bersedia memilih untuk menyangkal diri sendiri, pikul salib dan mengikut Tuhan, dan membiarkan dia menguasai hidup kita dan memimpin kita? Atau sebaliknya, ya kita memilih, ya kita mengasihi jadi orang Kristen tetapi ala kadarnya. Dan orang yang hidup ala kadarnya sulit untuk mengalami Tuhan. Sulit untuk melihat kuasa Tuhan. Jadi krisis iman itu pasti akan terjadi. Setiap kita pasti akan mengalami namanya krisis iman. Dalam kita mengikuti dia. Tetapi justru melalui krisis demi krisis itulah kita lihat, kita dapat, demi krisis itu ditentukan apakah kehidupan seseorang benar-benar dikuasai dalam pemerintahan Tuhan, atau apakah ia benar-benar mengasihi Tuhan tanpa syarat lebih daripada jiwanya sendiri. Nah, disinilah saudara benar-benar diperhadapkan ketika ada masuk dalam krisis iman. Apakah kita benar-benar hidup dikuasai oleh kuasa Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan tanpa syarat lebih daripada jiwa kita? Kita belajar bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar untuk disembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung itu. Dan kemudian diancam kalau tidak menyembah, maka mereka akan dibuang ke dapur api. Apa yang mereka bilang? Raja, ingat, seandainya pun Tuhan tidak menolong kami, tidak melepaskan kami dari api itu, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Luar biasa, saudara. Kalau Tuhan yang kami sembah itu dapat membebaskan kami dari api itu, puji Tuhan. Tetapi seandainya kami harus mati di dalam dapur api itu, ingat, Tuhan Raja, kami tidak akan pernah menyembah patung raja. Wah, dahsyat banget. Jadi ini betul-betul totalitas. Mengasihi Tuhan tanpa syarat. Melebihi dari jiwanya sendiri. Malam ini agak keras ya firman Tuhannya. Tapi inilah cara kita menghidupi kehidupan di dalam Tuhan. Kita harus ingat bahwa hidup kita ini bukan sekarang, tapi kita sedang menuju kepada kekekalan. Dan kita ini adalah mempelai-mempelainya Kristus juga, yang sedang disiapkan Allah supaya kita tidak berkerut dan tidak bercacat ketika dia datang untuk menjemput kita. Nah, kita melihat bahwa perjalanan bangsa Israel yang mereka keluar dari perbudakan Mesir, dan kemudian Tuhan membawa mereka ke padang gurun dan kemudian untuk pergi ke tempat tanah perjanjian. Tetapi kita melihat di sini sebagian besar angkatan daripada orang tua tidak pernah masuk. Kenapa? Karena mereka hidup berpusat pada diri sendiri, daging. Jadi kemudian masuk ke dalam Kanaan, itu angkatan yang baru yaitu Yosua. Yosua memimpin angkatan baru dari bangsa Israel. Kemudian masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus menyeberang sungai Yordan. Menyeberang sungai merupakan krisis iman yang besar juga. Saudara bayangkan, di hadapan mereka itu bangsa-bangsa yang kuat. Mereka harus pergi menyeberang sungai Yordan dan bertempur dengan bangsa yang kuat. Dan inilah krisis iman. Ketika Tuhan minta supaya mereka menyeberang sungai Yordan itu masih meluap.
Tuhan tidak keringkan dulu, tetapi masih meluap. Dan Tuhan bilang, masukkan kakimu, nyebrang. Dan ini harus ada tindakan iman, ya. Benar-benar mengikut Tuhan dengan iman. Dan akhirnya apa, saudara? Ketika mereka meletakkan kaki mereka ke dalam sungai Yordan itu, laut kemudian kering. Maaf, sungai Yordan kering. Jadi ada tindakan iman. Jadi mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Menyeberang sungai Yordan merupakan krisis iman yang besar. Krisis iman ini juga diperhadapkan kepada generasi lama 40 tahun sebelumnya, walaupun keadaannya agak berbeda sedikit. Angkatan lama gagal memberi respon semestinya pada peristiwa itu. Sekarang keadaan yang sama diperhadapkan pula pada angkatan yang baru. Ada dua perkara yang harus dilakukan. Pertama, dihentar keluar dari Mesir, dan sesudah itu kedua harus menyeberang sungai Yordan. Jadi setelah melakukan kedua perkara itu, mereka tidak dapat mengelak konfrontasi dengan segala penguasa Kanaan yang gagah perkasa, bersenjatakan kereta perang besi, mempunyai bala tentara besar dan prajurit-prajurit yang perkasa. Mereka tidak dapat mundur lagi, saudara. Mereka harus maju. Jadi menyeberang Yordan artinya menerjunkan diri ke dalam peperangan yang 40 tahun sebelumnya telah diberitahukan. Jadi benar-benar, saudara, mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka harus maju. Dan menyeberang sungai Yordan juga berarti mempertaruhkan segalanya. Harta miliknya dalam peperangan tanpa kemungkinan mundur. Dan berisiko akan kehilangan segalanya. Ini perjalanan kita. Perjalanan ke depan. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita mengikuti Tuhan. Mau tidak mau, kita tidak dapat mengelak konfrontasi terhadap godaan dan dosa. Mungkin dosa itu kelihatannya begitu nyata. Tetapi jika Anda dan saya sungguh-sungguh memiliki iman sejati, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan terakhir, kita akan melihat, mari kita melihat dari 1 Yohanes. Dalam 1 Yohanes, kita lihat dari 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini dalam perjalanan kehidupan kita mengikuti Tuhan. Sekali lagi, mau tidak mau, kita tidak bisa mengelak konfrontasi terhadap godaan dan dosa. Konfrontasi terhadap dunia. Tetapi jika kita sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati, ya, maka saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada malam ini. Terima kasih lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau telah mati dan Engkau juga telah bangkit. Dan yang sangat luar biasa, kami yang percaya kepadamu, yang sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengalami juga kematian bersama dengan Tuhan. Kami menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Mu. Kami juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Mu. Ini luar biasa sekali.
Ini semua kami alami karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membawa kami dari posisi di luar dan masuk ke dalam posisi bersama dengan Tuhan. Sehingga iblis tidak dapat masuk ke dalam posisi itu. Sebagai orang-orang percaya, manusia yang baru, posisi kami aman di dalam Tuhan. Dan si jahat tidak dapat menjamah kami. Tetapi dalam seiring dalam kehidupan kami ya Tuhan, ada banyak orang yang berjatuhan. Ada banyak orang tidak mengalami yang namanya tempat perhentian. Ada banyak orang yang tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena hidup masih berpusat kepada diri sendiri. Sebab itu ya Tuhan, biarlah pelajaran yang kami pelajari pada malam ini, di dalam kami menghidupi kehidupan yang baru. Mata kami akan tetap tertuju kepada Tuhan, dan hidup berpusat kepada Kristus dengan mati bagi diri dan hidup bagi Allah. Biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Jadi Amin. ini kebenaran firman Tuhan. Silakan ada yang mau nambah, kasih kontribusi ataupun yang ingin bertanya, silakan. Ya. Saya kembalikan kepada Ibu Ana. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Suryani. Wah, luar biasa ya. Jadi maksudnya hal yang perlu kita perhatikan pada waktu kita ingin memiliki suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, maka perbuatan yang kita lakukan itu berkenanan itu bukan hanya dilihat dari perbuatan yang dilakukan, tetapi identitas orang yang melakukan perbuatan itu. Itu maksudnya kita sudah kembali jadi orang baru, manusia baru. Baik, ini ada yang mau bertanya, Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Ya, shalom, selamat malam, Ibu Pendeta Suryani. Iya, shalom. Saya mau menanyakan ini, ketika anak Tuhan yang sudah menerima Yesus hidup sudah mati, maksudnya mati dalam kedagingan ya Bu ya, dan bangkit bersama Yesus, hidup dalam kekudusan. Kita harus menyangkal diri dan salib setiap hari ya Ibu. Nah, ketika kita mampu melakukan itu, maka akan melahirkan satu ketekunan ya Bu dalam diri kita. Dan dari ketekunan itu akan melahirkan pengharapan ya Ibu. Itu apa sih? Jadi kalau kita mau melakukan itu semua dengan tekun, maka kita akan mendapatkan pengharapan. Pengharapan itu seperti gimana? Maksud pertanyaan saya itu. Ya, terima kasih Ibu Suryani. Iya, yang ditanyakan apa nih, Bu? Jadi kan ketika kita mau memikul salib dengan diri kita, berarti kita melatih diri kita kan ya Bu ya, untuk dalam ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan pengharapan. Saya pernah mendengar kata itu. Yang dimaksudnya ini bagaimana? Saya kurang mengerti. Ya, jadi kita harus tahu bahwa ketika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, itu berarti bahwa manusia lama kita dalam minggu yang lalu itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan itulah permulaan dari kehidupan kita yang baru. Jadi hidup yang baru bersama Tuhan itu dimulai saat kita dilahirkan kembali. Jadi secara rohani kita ini benar-benar memang sudah mati bersama dengan Kristus dengan dosa-dosa kita. Bahkan dosa-dosa kita telah turut dikuburkan. Dan kemudian dia bangkit, kita juga bangkit dengan manusia yang baru.
Nah, kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6, kita baca. Dalam Roma pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan ini bukan dikerjakan oleh daging. Ini kita nggak bisa kerjakan lewat daging dengan kekuatan kita. Jelas ini kita hanya dapat di dalam Kristus. Benar-benar dikerjakan di dalam Kristus, di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mendapatkan kehidupan yang baru, Alkitab juga mengatakan ada kuasa yang bekerja dalam diri kita, kuasa daripada Roh Kudus. Dan inilah yang memampukan kita. Jadi kalau kita menyangkal diri, itu artinya memang tidak lagi hidup berpusat pada diri sendiri, tapi hidup berpusat kepada Allah. Dan memang ini proses. Ini proses tidak bisa jadi begitu saja. Karena memang pada dasarnya kita ini orang yang angkuh. Kita dapati itu dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Karena ketika mereka tertarik untuk makan buah itu, karena mereka ingin seperti Allah. Itu artinya ada keangkuhan yang ditawarkan oleh iblis. Keangkuhan hidup. Dan itu ada di pada kita semua. Tetapi yang sangat luar biasa, itu kemudian segala keangkuhan hidup, segala ambisi-ambisi diubah oleh Tuhan. Akan tetapi karena kita masih hidup dalam dunia ini, dalam daging, kadang-kadang manusia lama kita, keangkuhan kita itu muncul. Tetapi karena kita ini anak Allah, bagaimana supaya mengikis semua itu? Tuhan izinkan salah tadi. Krisis-krisis. Krisis demi krisis. Pengalaman demi pengalaman. Sehingga itu dikikis dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar diubah dari waktu ke waktu. Tetapi semuanya itu harus ada respon daripada kita. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Apa bagian kita? Taat saja. Lakukan apa yang Dia perintahkan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang pengharapan yang kita terima dalam Dia itu memang tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Kata Roma pasal 5, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi sekali lagi, karena kasih Allah itu telah dicurahkan ke dalam hati kita. Ya, itu saja dari saya. Iya. Nanti Ibu, pada akhirnya kita akan menjadi seperti karakter Kristus ya, Ibu. Itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa bagi anak-anaknya ya, Bu. Iya. Terima kasih pembahasannya, Tuhan berkati. Iya, terima kasih Bu Aling. Masih ada lagi atau bagaimana? Sudah jelas. Baik, kita lanjut ke Ibu Rahel. Silakan Ibu Rahel. Shalom Ibu Pendeta Suryani, shalom. Iya, shalom. Shalom. Selamat malam. Iya, Ibu, saya mohon maaf, saya ini masih di jalan, tapi saya akan mengikuti yang Ibu jelaskan kepada kita. Saya mau tanya Bu, itu kan Tuhan Yesus sekolah dan menjadi rabi di usia 30 selesai ya Bu ya. Kemudian usia 33 beliau Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kemudian 3 hari kemudian beliau Tuhan Yesus bangkit. Apa makna rohani angka 3 itu? Apa makna?
Rohani. Apa arti 333 itu, Bu? Ataukah itu melambangkan atau menggambarkan Bapa, Anak atau Firman dan Roh Kudus? Kenapa selalu angka 3, Bu? Oh, kalau umur 33 tahun memang kalau kita melihat untuk bangsa orang Yahudi untuk memulai satu pekerjaan itu dimulai umur 30 tahun. Ya, jadi itu budaya orang sana. Jadi kalau kita melihat bagaimana Yusuf juga ya, Yusuf ketika dia dibuang ke sumur itu umur 17 tahun. Tapi kemudian diproses menjadi budak, kemudian ditaruh di penjara, dan itu juga ketika dia menjadi Perdana Menteri itu, orang yang kedua itu dimulai umur lebih dari 30 tahun. Jadi jadi itu adalah tradisi orang Yahudi ya. Jadi dimulai dari 30 tahun ke atas ya, mulai dari umur 30 tahun. Jadi untuk angka 33 ya bisa saja kita menafsirkannya atau menerangkannya ya, tetapi saya tidak menemukan di dalam Alkitab angka 3 ini adalah ini gitu ya, enggak. Jadi saya tidak berani untuk memberi tafsiran yang tidak tertera dalam Alkitab gitu ya. Ya. Jadi memang angka 33 itu tidak ini, Bu ya, tidak satu kebetulan ya kalau kita lihat. Itu memang itu tadi saya katakan umur 33 tahun itu memang itu tradisi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memulai pekerjaannya itu di umur 33 tahun, 30 tahun. Iya, 30 tahun jadi mulai di situ. Jadi kan Tuhan Yesus itu dia bekerja melayani 3,5 tahun. Lalu kemudian dia meninggal, dia mati dan kemudian bangkit. Jadi umur 30 tahun memulai satu pekerjaan. Ya. Ya, karena kebetulan meninggal wafatnya juga di 33 dan 3 hari bangkit gitu ya, Bu ya. Makanya itu jadi pertanyaan saya, kenapa kok bisa 3 gitu, Bu? Ataukah itu melambangkan seperti ya 3 itu Bapa, Anak atau Firman, Roh Kudus gitu, Pak. Bu, saya pikir. Iya. Ya. Terima kasih. Kalau begitu ya bisa saja, tetapi karena tidak ada ayatnya ya, kalau ada ayatnya sih boleh juga saya terangkan ya itu ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Suryani, shalom. Ya, oke, shalom. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Bu Rahel. Baik, masih ada lagi yang mau bertanya atau diskusi? Silakan Risen. Siapa lagi? Kalau belum, kita tunggu ya Bu Yesus. Jadi artinya kita harus memiliki kehidupan berbeda ya Bu Suryani. Iya. Dari orang-orang yang orang dunia ya, yang belum atau tidak menerima Yesus gitu ya. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Ya. Jadi memang identitas kita di dalam Kristus kuat sekali. Mengapa banyak orang Kristen hidupnya nggak ada tujuan? Karena mereka tidak tahu identitas mereka. Iya. Karena nggak tahu identitas mereka tuh siapa. Jadi tuh kita harus tahu bahwa identitas kita itu betul anak kerajaan ya. Kita ini adalah anak kerajaan. Kita ini telah ditebus. Kita ini warga kerajaan surga. Itu luar biasa. Jadi kalau kita sadar siapa kita di dalam Kristus, kita juga membawa diri kita sesuai dengan identitas kita. Yang tadi saya katakan bahwa ayat yang pertama yang tadi kita baca di dalam Roma 6 ayat 5 jelas. Bahwa kita ini menjadi satu dengan Kristus. Kita hidup bersama dengan Dia, dan kemudian
betul-betul apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di atas kayu salib, itu juga kita alami secara rohani. Dia bangkit dengan kehidupan yang baru, kita juga mempunyai hidup yang baru. Sebab itu, kata Paulus, jangan lagi kita mau menghambakan diri lagi. Nah, memang secara betul-betul secara rohani kita betul-betul sudah mati dan bangkit bersama Yesus. Sebab itu dengan kehidupan yang baru yang kita terima ini, kita harus menghidupinya. Dan kita menghidupinya juga itu bukan berdasarkan daging kita. Bukan berdasarkan kekuatan kita. Hanya tetap tinggal di dalam dia dan firman-Nya. Dan kita akan terus membina hubungan dari waktu ke waktu dan taat kepada pimpinan kuasa Roh Kudus. Itulah yang namanya ego tuh paling susah taat kan. Yang namanya ego paling susah taat dan tunduk kan. Nah, ini yang harus. Tetapi yang sangat luar biasa, satu kali kita sudah jadi anaknya, dia tahu cara bagaimana kita akhirnya menjadi tunduk. Amin. Ya, lewat krisis demi krisis Tuhan perhadapkan kita juga akhirnya sampai pada titik di mana kita belajar untuk tunduk, kita belajar untuk taat. Nah itu. Jadi, tapi banyak juga ya Bu ya orang yang dia belum tahu kalau dia itu ciptaan baru. Jadi saat dia pikul salib gitu kan, banyak kekecewaan. Padahal dalam arti dia hidup baru itu, jadi manusia baru itu, ya resiko itu sebenarnya kita memang harus pikul salib dalam arti masalah-masalah itu kita hadapi bersama Tuhan kan begitu ya Bu ya? iya betul. Ya, karena banyak bersama juga Tuhan. Ya Bu. Iya Bu, silakan. Kalau nggak salah minggu lalu saya sudah terangkan ya. Jadi bagaimana kita mengikuti dia itu, mengikuti dia dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Iya. Mata yang tertuju pada Tuhan berarti memang berpusat kepada Kristus, hidup yang berpusat kepada Kristus, dan mata yang terus tertuju kepada Kristus. Dan Kristus sendiri akan membawa kita kepada kesempurnaan iman. Iman kita kepada kesempurnaan yang luar biasa loh. Jadi dia sendiri yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah tugas kita, posisi kita itu hanya tetap melihat kepada dia. Hanya berpusat kepada Kristus. Hanya dua, pusat pada diri atau pusat pada Kristus. Itu dia. Jadi ketika hidup kita betul-betul berpusat kepada Kristus, ya kita nggak mementingkan diri sendiri. Ada orang bilang gini, apa mungkin Bu orang nggak bisa orang bisa tidak hidup mementingkan diri sendiri? Loh, kalau firman Tuhan kata masa nggak bisa? Iya kan? Betul Bu, setuju. Masa firman Tuhan berdusta? Nah, kalau dia katakan begitu berarti kita bisa lakukan, tapi dengan kekuatannya sendiri. Dan saya juga alami itu ya. Dalam proses perjalanan hidup saya dari yang keras kepala, dapat sekali permukaan dari Tuhan dan banyak hal itu diproses. Kita belajar dari waktu ke waktu. Ada sekolah yang Tuhan berikan pada kita, khusus sekolah bersama dengan Tuhan itu kan. Kita diubah dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya firman Tuhan juga katakan seperti di peleburan api emas itu ya, kalau kata Ayub, kalau aku diuji maka aku akan keluar seperti emas. Nah itu, iya kan? Itu memang. Iya betul. Dikikis. Jadi kemarin minggu lalu saya sudah katakan ketika kita percaya Yesus yang pertama berubah itu roh kita. Roh kita hidup, kita sadar akan Allah, ada kerinduan-kerinduan kan. Tetapi jiwa kita itu yang terjadi pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah ini yang harus ditundukkan, gitu loh. Yang diproses oleh Tuhan. Keinginan-keinginan. Nah ini. Iya. Saya mau tanya ini Bu.
apakah kita itu manusia baru itu harus bayar harga gitu, atau bayar harga itu sama dengan pikul salib atau bagaimana, Bu? Ya, kita diperhadapkan bayar harga itu artinya kita rela berkorban. Ya, kita rela berkorban, kita rela melepaskan ego kita. Contohnya seperti ini. Ya, contoh yang nyatanya seperti apa ya? Contohnya ya, seorang pemimpin gitu kan. Aduh Bu, ini kita nggak bisa kasih Ibu gitu. Berkatnya sekarang gitu kan. Tapi hanya bisa untuk mereka-mereka, Ibu nggak bisa gitu. Padahal untuk Ibu nanti aja gitu contohnya. Nah kita memilih, bisa aja. Oh nggak bisa, saya gitu. Tapi orang yang sudah benar-benar mati bagi diri, dia nggak mikir lagi, oh ya nggak apa-apa. Silakan untuk yang lain saja. Nggak perlu saya. Nanti urusan saya, nanti Tuhan. Nah itu kayak. Dan itu nggak mudah seperti itu. Dan itu lewat proses. Gitu ya. Iya, betul. Nah itu lewat proses. Terus ego kita juga. Ketika kita tahu, kita dengar orang jelek-jelekin kita di depan kita. Tapi kita nggak bisa marah, kita nggak marah gitu loh. Dan itu juga kan itu lewat proses gitu loh. Kita nggak balas, kita tidak membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Apa bisa Bu? Bisa. Dan itu seiring dengan proses. Yang penting kita taat sama Tuhan. Yang penting kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Apakah kita bisa gagal, pernah mengalami kegagalan, akhirnya kita ego kita naik. Oh itu manusiawi seringkali mengalami itu. Tetapi yang sangat luar biasa ya, orang yang mempunyai manusia baru ini, dia punya Roh Kudus. Nah ini dia, Roh Kudus inilah yang selalu membawa kita dari kebenaran, yang menemplak kita akan dosa, yang menginsapkan kita akan dosa, yang memimpin kita dari kebenaran demi kebenaran. Wah itu dahsyat banget. Jadi tuh kita itu bukan berjuang sendiri untuk mengubah hidup, justru kita kerjasama dengan Roh Kudus yang ada di diri kita. Gitu loh. Kira-kira ngerti ya maksud saya ya? Ya. Iya, baik. Jadi kalau kita dengan diri kita sendiri itu daging, itu agamawi. Lain. Kita harus tahu bahwa kekristenan itu bukan agamawi. Kekristenan itu relationship. Kita bisa beragamawi, kita bisa lakukan ke gereja dan sebagainya, kelihatannya aktif. Tetapi kalau tidak ada hubungan secara pribadi dengan Kristus, pada hakikatnya itu adalah mati. Ya itu. Jadi hubungan ini yang terus menerus. The more you close to him, the more you like him, gitu kan? Iya. The more you closer, jadi benar. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tuh diubah untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Betul, Bu. Jadi ya, mungkin seperti ini kali ya Bu ya, kayak misalkan di gereja gitu ya, kita ada yang membutuhkan gitu bantuan gitu ya, karena Bagaimana? kita juga butuh, mungkin seperti kita di dalam gereja ada seseorang atau teman kita yang butuh materi gitu ya, tapi kita juga ada tapi nggak banyak lah gitu ya. Dan akhirnya kita ya udahlah bagi 2 lah gitu. Ada buat dia segini, buat saya segini. Karena saya juga nggak bisa bantu banyak. Nah itu termasuk mungkin ya Bu ya. Iya. Bayar. Ya termasuk sampai seperti itu biasanya kan gue juga butuh masa mau ngasih orang. Nah, itu ego kita kan. Iya. Siapa lo yang gue juga butuh gitu kan. Nah,
Makanya tuh ya kita harus belajar dari yang kecil-kecil. Dulu saya di Kalimantan, saya banyak anak-anak rohani, anak-anak asuh gitu ya, yang tinggal, yang kami sekolahkan. Nah, saya selalu bilang, ada 10 potong ikan. Kalau ada 10 potong ikan dan kita 10 orang, satu ambil lebih satu aja, pasti yang satu nggak kebagian. Iya. Nah, makanya itu mulai itu emang dari daging ya. Dan seringkali saya pernah menghadiri satu bukan pesta ya, ada fellowship di daerah ya. Jadi akhirnya ada orang dari Jakarta datang. Saya pernah tinggal di daerah 12 tahun dan melayani. Itu padahal hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir gitu ya. Wah, di situ udangnya besar-besar semua. Ambil sepenuh-penuh piringnya seperti seperti gunung Fujiyama. Ambil banyak-banyak, akhirnya nggak habis. Nggak habis, orang di belakangnya baru setengah jalan, orang-orang di belakang udah nggak kebagian. Udah nggak kebagian. Yang ambil banyak itu, orang yang ambil banyak itu, aduh udah nggak kemakan, kue udah nggak kemakan. Jadi sering gitu. Jadi itu dimulai dari kita harus mendisiplin diri. Makanya kan kita lihat bagaimana Daniel ya, dia mendisiplin dirinya, tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan, dengan yang lain. Itu pendisiplin diri. Kita emang harus mendisiplin. Iya, betul. Iya, jadi kita harus mendisiplin diri kita. Jadi kalau kita nggak menang atas daging, kita nggak akan bisa menang atas kota-kota. Di mana bangsa Israel di padang gurun itu kan kedagingan, daging semua itu yang berperan. Mereka jatuh dalam percabulan, penyembahan berhala, grumbling, ya, bersungut-sungut dan sebagainya. Apa mereka bilang? Kami teringat dengan ikan di Mesir, kami teringat dengan bawang putih, bawang merah, semangka, ketimun. Itu memang manusiawi banget. Ya, panas-panas kalau minum, panas-panas kalau makan semangka, enak. Iya kan? Iya, betul. Tapi kenapa Tuhan harus kasih mana yang itu sampai mereka bosan? Nah itu. Iya, betul. Supaya kata Tuhan, supaya kamu tahu bahwa hidup ini bukan hanya dari roti saja. Nah, itu. Jadi memang ini pendisiplinan, sebenarnya pendisiplinan sebagai murid ya. Sebagai murid Tuhan Yesus, ya Tuhan mendisiplin kita. Ya. Disiplin dari penyangkalan diri ya, termasuk semua itu. Jadi bukan hanya egonya aja, tetapi termasuk dari penyaliban daging. Gitu. Iya. Ini ada yang resign lagi, Bu. Iya, silakan. Siapa tadi? Ibu Rahel apa Ibu Alin? Silakan. Ya, shalom. Ibu, sekali lagi saya mau bertanya. Ibu, itu kan manusia itu kan dengar ya Ibu? Suara saya. Nah, Ibu. Jelas. Manusia itu kan dia kalau tidak mau bertobat, tidak mau, maksudnya tidak mau taat gitu. Walaupun sudah diproses ya, maksudnya dikikis egonya, tapi dia tidak mau bertobat. Itu sama juga dia mengeraskan hati ya, Ibu. Nah, dan kalau sudah seperti itu, maka Tuhan benar-benar akan mengeraskan hatinya ya, Bu. Ini pernah baca ayat nih. Iya. Jadi sampai dia benar-benar matinya itu tidak dalam pertobatan pada akhirnya, Ibu. Ya itu memang proses sampai seperti itu tuh karena memang selalu menolak Tuhan ya. Jadi sebenarnya proses untuk mencapai benar-benar itu tuh memang prosesnya panjang, tapi diawali oleh karena kekerasan hati. Jadi kalau kita melihat
di dalam Ibrani pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-7 itu. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jadi jangan keraskan. Nah, kalau terus-menerus ditegur sama Tuhan, hatinya tetap keras, nah apa yang terjadi? Coba kita baca di dalam ayat yang ke-9. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 4 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata selalu mereka sesat hati. Nah ini, dari keras hati menjadi sesat. Itu udah gradually ya, itu bertahap itu. Dan tadinya keras dan akhirnya nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli dengan tegurannya, akhirnya kita menjadi sesat. Kita menjadi sesat hati, dan kemudian setelah sesat hati, kita melihat itu di dalam ayat yang ke-11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam perhentian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di dalam kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat. Nah udah, kalau udah keras kemudian sesat, akhirnya jahat. Ingat waktu Tuhan menegur Kain, Kain, kenapa mukamu muram? Apa kamu nggak suka cita kalau kamu berbuat baik? Tapi ingat, dosa sudah ngintip. Nah itu, dosa sudah ngintip kami, tapi kamu harus menguasainya. Nah di sini kita harus menguasainya, harus menang dari sejak awal. Tapi kalau hati itu, kehidupan kita terus-menerus itu, ya akhirnya dari keras hati menjadi sesat hati dan akhirnya menjadi hati yang jahat. Setelah hati yang jahat, kita melihat di sini ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar. Nah ini, tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, akhirnya menjadi tegar. Kalau udah tegar itu ya udah, pala apa sih tegar itu? Ya udah nggak ada rasa, Udah tidak mau mendengar. Iya. Nah makanya kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, jangan keraskan hati. Kalau keraskan hati, ini ya, hatinya semakin hari itu semakin jahat. Saya bilang sama anak-anak saya dalam kalau masalah hati ya, misalnya kesel, marah gitu, stop, saya bilang gitu, cepat selesaikan. Jangan berkutat di situ. Karena kalau tidak cepat diselesaikan, dia itu akan terus meningkat. Kondisi hati kita akan meningkat, saudara. Dan iblis akan terus-menerus menghancurkan, merusak hati kita. Jadi jangan beri makan. Jadi saya bilang sama anak-anak saya, jangan kasih makan hati yang kayak gitu. Suka menghina orang, balas dendam, itu sebenarnya kita sedang kasih makan hati yang rusak, sedang memperusak hati kita sendiri. Gitu. Jadi memang pilihan itu memang kita ya Bu ya, kita harus benar Iya, baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Iya. Tuhan berkati. Iya. Iya, terima kasih Bu Aling buat bertanya lagi. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Mungkin Ibu Eri. Ya, silakan Ibu Eri. Iya. Shalom Ibu. Iya, shalom. Saya ingin bertanya. Tadi kita sudah membahas bagaimana kita menghidupi kehidupan kita ya Bu di dalam Tuhan. Iya, betul.
Jadi kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mematikan keakuan di dalam diri kita sendiri. Dan teladan-teladan seperti ini, kalau saya membaca Alkitab ini sudah diberikan kepada Yesus ketika bagaimana Yesus mengatasi godaan iblis, dan dia menang atas godaan tersebut dengan memperkatakan dan menghidupi firman itu. Bagaimana seperti halnya juga dengan kehidupan kita, memang kita tidak hanya cukup untuk membaca Alkitab setiap hari, tapi kita harus memperkatakannya sampai telinga kita ini mendengar. Nah, yang saya ingin tanyakan, Bu, mungkin ada juga anak-anak Tuhan ya, seperti hanya saya juga masih belajar bagaimana saya harus memperkatakan atau menyampaikan firman ini kepada orang lain. Tapi ada keterbatasan atau kemampuan di dalam diri kita, itu bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu? Sorry. Yang kalimat terakhir. Seperti hanya di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya untuk membaca Alkitab setiap hari, tapi kita juga harus memperkatakannya sampai telinga kita ini mendengar gitu. Iya, betul. Dan ya, saya juga ada pelayanan di gereja, kebetulan saya sebagai pengajar gitu di sekolah minggu, dan saya merasa untuk menyampaikan atau firman Tuhan ini kepada anak-anak, saya merasa di dalam diri ini saya takut gitu loh, Bu, untuk menyampaikan bagaimana perkataan firman Tuhan ini boleh mengena kepada anak-anak gitu loh, Bu. Seperti hanya mungkin yang dialami oleh Musa ketika Musa disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Dia bilang kan, aku tidak mampu, Tuhan, aku bukan siapa-siapa, gitu Bu maksudnya. Iya. Ya, terima kasih. Iya, jadi memang kita memang ketika Tuhan memanggil kita, memang Alkitab banyak mencatat. Musa bilang, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa lancar ngomongnya. Kemudian kita lihat juga Yeremia, ya masih kecil. Tuhan, saya ini masih kecil, saya ini masih anak muda, saya nggak bisa ngomong, gitu. Tapi Tuhan bilang, aku sendiri akan menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Yesaya waktu dipanggil, Tuhan, aku ini orang yang najis bibir. Dan memang ketika kita diperhadapkan dengan hadirat Tuhan, ya yang pertama kali nampak itu adalah kelemahan kita. Ya kita nggak berdaya, kita memang orang berdosa. Tetapi kenapa Tuhan mau menunjukkan itu? Supaya kita tidak bergantung dari kelemahan kita, tapi bergantung kepada Dia. Gitu. Benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ketika kita bergantung kepada Tuhan dan kita lakukan, jadi walaupun kita tahu kita lemah, kita nggak mampu, tetapi karena Tuhan yang menjamin bahwa Dia yang akan pakai kita, ya kita lakukan, kita taat saja. Taat aja, itu aja sih, ya taat aja, kita ikuti. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Gitu. Dengan ajaib memakai kita. Ya, kira-kira begitu ya, Bu. Percaya dan yakin saja ya, Bu. Iya, percaya dan lakukan. Iya. Ya jelas, yang jelas juga ya ada preparation dan sebagainya, ya jelas ya. Itu bagian kita kan. Dan kemudian kita percayakan. Kita percayakan. Jadi saya alami ya karena pengalaman mengajar dan sebagainya, kita bisa aja mengajar secara automatically ya. Tetapi kalau itu tidak dituntun oleh Roh Kudus, pelajaran firman Tuhan itu hanya sampai ke otak aja, tapi tidak sampai tembus hati. Nah itu bedanya. Jadi yang sampai menembus hati kuasa Roh Kudus yang bekerja. Nah kalau Roh Kudus yang bekerja itu benar-benar
seperti apa ya, pedang yang bermata dua yang sampai ke sum-sum istilahnya ya, kata firman Tuhan kan. Nah Iya, itu. betul. Jadi karena kuasa Roh Kudus, bukan karena pinternya kita. Kita bisa Iya, mungkin betul. pinter cerita, pinter ini, khotbah apa segala. Tapi kalau dengan ego lagi kan, dengan kepandaian sendiri, ya itu hanya enak didengar dan hanya masuk ke otak, tapi tidak sampai mendarat ke hati orang. Roh, apalagi roh orang, ya gitu ya. Itu kira-kira ya. Ya, ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Eri. Jadi itu ya Bu, kalau misalkan kita tidak bisa, maksudnya tidak bisa ngomong gitu, ya kita ngomong sama Tuhan. Maksudnya untuk mengungkapkan kepada teman itu sulit, jadi kita harus bertanya sama Tuhan atau Iya betul. minta sama Tuhan supaya kita dikasih kekuatan gitu ya, Iya dan seperti Musa gitu ya Bu ya. iya betul. Dan banyak kali dalam pengalaman saya ya. Aduh Tuhan, jadi jangan salah, walaupun saya sudah jadi dosen dari tahun 86 gitu ya, dan sering pimpin KKR apa segala, tetap kalau saya mau pergi pelayanan itu apapun bentuk, apakah di YouTube, di apa, tetap saya harus benar-benar bergantung sama Tuhan gitu loh. Sama Roh Kudus. Ya. Jadi itu jelas. Dan yang sangat luar biasa, seringkali saya itu mendapatkan satu pencerahan itu mengalir aja keluar di mulut saya itu keluar. Dan saya tahu satu pelajaran dari Tuhan itu justru kadang-kala waktu saya di mimbar loh. Ketika saya sedang terus khotbah ya, dan itu memang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Dan ada mengeluarkan ya memang ada statement, ada kalimat-kalimat yang justru nggak pernah saya persiapkan, tapi di situ keluar gitu loh. Ya, jadi itu mengalir saja gitu ya Bu ya. Iya, itu Roh Kudus. Nah, tapi ya memang saya mempersiapkannya jelas ya, dengan doa, dengan firman dan doa. Yang berikutnya itu siap aja dipakai oleh Tuhan. Gitu. Iya, Ya, dalam segala hal. Dalam segala hal ya. Iya. Ya, baik. Jadi memang harus menaruh Roh Kudus di dalam hikmat kita ya Bu. Iya. Jadi ya dia yang memberi hikmat ya, bukan hikmat kita ya kita. Iya, kita diberi hikmat. Iya, bukan hikmat kita, tapi dia memberi hikmat kepada kita. Dia Tuhan yang memberi hikmat ya. Amin. Iya betul. Iya, bagaimana Ibu Eri? Sudah jelas? Iya, sudah jelas. Atau masih ada pertanyaan? Nah, cukup. Iya, terima kasih. Ini ada Ibu Rahel lagi mau bertanya. Silakan Ibu silakan. Rahel. Iya, Bu Suryani, saya tanya satu pertanyaan lagi tentang jadi saya mendengar dari teman-teman saya yang Kristen, di dalam mereka membaca Alkitab itu katanya mereka tidak bisa menyelesaikannya karena ngantuk. Nah, tapi saya tidak ngantuk. Nah, kenapa mereka bisa ngantuk ya Bu? Itu saya kadang maksudnya karena nggak terjadi sama saya, jadi saya tidak mengerti mengapa bisa ngantuk gitu, Bu Suryani. Mohon ya penjelasannya. mungkin mereka bisa aja banyak faktor ya, karena memang mereka baca Alkitabnya udah di tengah, udah kesibukan, udah badan udah lelah, udah hari tenaga yang terakhir yang mereka kasih gitu ya. Enaknya itu kalau baca Alkitab itu kan pagi hari bangun tidur seger gitu kan, kita bisa baca Alkitab, kita doa supaya Tuhan. Tapi kalau udah mau tidur, udah lelah capek baca Alkitab ya pasti ngantuk. Itu satu. Kemudian yang kedua ya bisa juga karena memang dagingnya ya, jadi makanya perlu kita firman Tuhan itu kan memang harus kita doakan supaya kita bisa mengerti, bisa masuk dalam pikiran kita. Gitu.
Karena beberapa teman bilang begitu. Jadi kalau mereka baca, ya di samping mereka juga tidak mengerti, tapi mereka mau coba baca, tapi katanya jadi Ngantuk. ngantuk gitu. Iya, harus berdoa dulu minta. Ya, kadang-kadang Iya, Alkitab berdoa. jadi obat tidur. Iya, benar. Susah tidur, akhirnya baca Alkitab supaya tidur, itu kan kacau banget. Iya, banyak yang begitu. Jadi saya pikir, aduh, itu seperti obat tidur jadinya gitu. Itu jadi apa Bu ya? Karena hatinya belum apa ya, Ya, maksudnya juga pakem gitu bergantung ya. dengan hati, dan itu memang gangguan lah. Iblis kan nggak suka kita baca Alkitab. Oh, iya, iya. Hmm. Ya, dan Ya, mereka juga selain tanya, Bu, kita bisa nggak capek, ngantuk memang apa udah ya? ngantuk. Yang kedua, kalau badan seger terus pagi-pagi baca Alkitab ngantuk, ya berarti itu ya pekerjaan iblis. Gangguan istri ya, iblis ya. Iya, itu emang harus dikalahkan ya, ini dilawan ya. saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, tolong firman-Mu supaya aku dapat mengerti dari kalimat per kalimat. Tuhan, dapat aku mengerti dan apa yang Tuhan mau saya lakukan lewat firman Tuhan ini. Karena saya cuma menjelaskan bahwa kita berdoa dulu, minta urapan Roh Kudus. Iya, berdoa. Supaya bisa betul. konsentrasi, saya bilang gitu. Tapi ya mereka bilang juga ya nggak, kayaknya sih nggak juga ini Bu, apa karena hatinya nggak ini Bu ya, belum pakem gitu baca gitu ya Bu, bisa. Iya. Ya, dia kepengen juga Bu, tapi kok katanya nggak bisa gitu, belum bisa kata dia gitu. Jadi saya makanya mau cari tahu apa sih sebenarnya penyebabnya selain badan capek ya Bu ya. Iya, ya kalau saya sih selain capek ya memang ya itu Bu, ya kuasa gelap, maksudnya ya iblis emang nggak suka kita baca Alkitab. Ini kekuatan hatinya, imannya ya Bu ya, apakah bisa dilawan, bisa melawan ya, bisa, untuk bisa. itu ya Bu ya? Ya bisa, jadi kita minta kita tolak roh ngantuk. Tuhan tolong saya supaya saya dapat mengerti. Oh iya, ya baik, nanti saya sampaikan lebih ini lagi. Kan Terima kasih di dalam itu ya Bu, di dalam Mazmur 1 ayat yang ayat pertama sampai ke 6 itu kan, orang fasik tidak tahan di kumpulan orang benar. Bisa lihat aja tuh kalau di gereja ya udah mau firman Tuhan dia tidur. Iya, dia tidur. Saya bilang kok tidur sih saya. Tapi kemudian setelah selesai dia bangun. Gitu loh. Iya, otomatis. Itu memang ada something, pasti something wrong dengan orang itu lah. Oh iya. Iya Bu, ada yang bisa tidur gitu Bu. Jadi, ya oke, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih, shalom. Ya sama-sama. Iya, terima kasih Bu Rahel. Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali ada yang mau didiskusikan. Ini sepertinya malam ini banyak yang bertanya, perempuan semua ya, ibu-ibu semua ya Bu ya? Iya, ini laki-lakinya banyak. Yang bapak-bapaknya mungkin masih di mana belum ada pertanyaan mungkin Bu. Iya. Mungkin belum bisa ada kasih tambahan juga, bisa tambahan. Iya. Iya, gimana kalau nggak ada mungkin ya boleh. Ya, baik. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Ya, kita tutup ya Bu ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan tidak ada yang mau diskusi. Baik. Karena sudah malam juga ya. Iya, baik Bu. Hiduplah sebagai manusia baru karena kita adalah memang ciptaan baru Tuhan. Sudah dilahir barukan menjadi betul-betul memiliki natur baru, dan natur yang baru tidak mungkin membawa kita ke dalam natur yang lama. Amin. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Pendeta Suryani, yang sudah mengajar kita di Zoom Sema Adonai, dan juga teman-teman yang di Zoom yang ikut dalam pengajaran malam ini. Juga yang mendengarkan di live YouTube, dan juga yang nantinya akan mendengar.
Baik, karena sudah selesai waktunya, maka kita tutup dengan doa. Saya persilakan Ibu Pendeta Suryani berdoa dan tutup dengan doa berkat juga, Bu. Terima kasih. Silakan, Ibu. Ya. Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat fellowship pada malam ini, buat firman-Mu, buat pertanyaan-pertanyaan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan, sehingga hidup kami terus diubah dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir. Biarlah Engkau memberkati keluarga masing-masing, Engkau memberkati pribadi masing-masing, supaya tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat Indonesia, tahun depan adalah pemilihan umum untuk presiden, untuk anggota legislatif, dan juga pemilihan pilkada. Tuhan tolong supaya terpilih presiden yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, terpilih anggota DPR dan juga DPRD, DPD, orang-orang yang benar takut akan Tuhan, kepala-kepala daerah juga yang takut akan Tuhan. Biarlah selama kampanye, boleh kampanye dengan sehat, segala rencana-rencana yang ingin menghancurkan kesatuan NKRI, kami batalkan, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau istirahat. Biarlah Tuhan sertai kami, esok kami boleh bangun dengan kesadaran yang baru. Mari kita angkat hati kita, damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah pelayananmu sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Amin. Bu. Terima kasih, Bu. Buat Ya. firman. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Zoom. Jangan lupa ikut pengajaran Ibu Suryani di hari Rabu jam 21 sama seperti ini di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Salam. Sampai jumpa minggu depan. Salam Ibu, terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Kayaknya dulu ya.